Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau kupas tuntas bab 3, judulnya Emosi, dari buku Primal Intelligence, karya Angus Fletcher. Anda mungkin sering dengar atau mikir ya, kalau emosi itu irasional lah, ganggu logika lah. Tapi, nah, bab ini punya pandangan beda banget. Katanya emosi itu justru bagian penting, krusial malah, dari kecerdasan alami kita. Kayak semacam sistem diagnostik internal gitu. Gimana tuh? Persis. Jadi, gagasan intinya itu emosi bukan gangguan acak. Sama sekali bukan. Tapi lebih ke penilai kondisi narasi kehidupan mental kita. Narasi kehidupan mental, oke. Iya, anggap aja kayak cerita internal yang terus kita susun tentang masa lalu kita, masa depan kita. Nah, emosi itu ngasih sinyal. Sinyal kalau ada yang nggak beres gitu. Betul. Sinyal kalau narasi ini dan otomatis ya rencana hidup kita juga mulai goyah atau mungkin rusak. Pokoknya ada masalah lah. Oke, ini kerangka berpikir yang menarik banget. Narasi kehidupan mental. Bisa kita bedah dikit lagi nggak? Ini kayaknya bukan sekedar cerita dongeng ya. Menurut Fletcher, ini penting banget buat kecerdasan kita. Iya, betul. Jadi buku ini bilang narasi mental yang sehat, yang ideal gitu ya, itu gabungan dua hal. Satu, masa lalu yang terintegrasi. Dua, masa depan yang bercabang. Oke, masa lalu terintegrasi, masa depan bercabang. Maksudnya gimana tuh? Masa lalu terintegrasi itu artinya kita punya pemahaman yang cukup jelas lah. Kenapa sih kita jadi kayak sekarang ini? Perjalanan hidup kita tuh membentuk kita gimana? Paham kenapanya. Nyambungin titik-titik masa lalu ya. Iya. Nah, kalau masa depan bercabang, itu artinya kita ngelihat banyak kemungkinan ke depan. Banyak gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Banyak jalur lah pokoknya. Jadi nggak stuck di satu kemungkinan aja. Tepat. Nah, emosi dalam pandangan Fletcher ini itu kayak alarm. Bunyi kalau struktur ideal tadi, masa lalu nyambung, masa depan banyak cabang, itu terganggu atau rusak. Wow, jadi emosi itu data ya? Data soal seberapa koheren cerita hidup kita. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Coba deh kita mulai dari emosi yang paling sering dicap negatif, rasa takut. Katanya Fletcher ini intelijen cerdas. Dia ngasih tahu kita apa sih sebenarnya? Rasa takut, ya menurut argumen di bab ini, pesannya itu spesifik banget, diagnostik lah sifatnya. Anda tidak punya rencana. Nah, ini bisa macam-macam artinya. Nggak punya rencana. Gimana tuh? Bisa jadi rencana yang ada udah gagal total. Atau kita ngeyel, nggak mau bikin rencana padahal situasi jelas-jelas butuh. Atau malah kita nggak sadar gitu loh kalau kita butuh rencana sekarang. Atau bisa juga rencana yang ada itu yang nggak cukup meyakinkan aja buat otak kita sendiri. Gitu. Hmm, Nah, dari sudut pandang narasi mental, rasanya itu kayak halaman masa depan di buku cerita hidup kita, tiba-tiba kosong gitu aja. Halamannya hilang. Ceritanya mandek. jadi insight kuncinya di sini bukan cuma awas bahaya, tapi lebih dalam lagi ya. Nggak ada jalur jelas ke depan, atau waduh, cerita masa depanmu hilang. Ini benar-benar ngubah cara kita nanggepin rasa takut dong ya. Bukan cuma reaksi menghindar, tapi sinyal buat bikin rencana. Iya, betul. Sinyal untuk bertindak. Nah, Fletcher nyaranin langkah konkret nih. Coba alihin fokus mental Anda. Gimana caranya? Jangan kepaku sama paniknya sesaat. Coba arahin pandangan ke horizon narasi Anda, ke tujuan jangka panjang, ke strategi hidup secara keseluruhan, ke mengapa Anda yang lebih gede. Oke, lihat gambaran besarnya ya. Iya, tindakan mental ini katanya bakal micu otak buat mulai nyari langkah pertama ke depan. Sekecil apapun itu langkahnya. Langkah kecil aja dulu ya. Benar. Begitu kita ambil langkah mikro itu, sedikit kejelasan bakal muncul. Nah, kejelasan ini ntar nuntun ke langkah berikutnya. Terus gitu. Ini katanya bisa bantu banget pas kita ngerasa kejebak panik atau di situasi yang sering disebut kotak stres itulah di kantor atau di rumah. Masuk akal banget sih, geser fokus dari tembok depan mata ke tujuan di ujung jalan, itu bisa jadi kunci buat nemuin langkah pertama. Nah beda nih sama rasa takut yang tadi katanya sinyal nggak ada rencana. Kalau emosi lain kayak marah atau gampang kesel, bahkan agresi, itu sinyalnya beda kan? Apa pesannya menurut Fletcher? Tepat. Kalau takut itu nggak ada rencana, nah kalau marah, iritabilitas, atau agresi itu sinyalnya gini. Rencana Anda sedang rusak, macet, atau ada sesuatu yang aktif menghalanginya. Oh beda ya, bukan nggak ada tapi lagi rusak. Iya, beda rasanya secara naratif. Bukan masa depan yang hilang, kayak pas takut, tapi masa depan rasanya jadi sempit.
nyempit jadi satu jalur aja dan jalur itu buntu. Kita ngerasa kejebak di satu skenario yang nggak jalan. Oke, oke. Jadi ini bukan cuma ledakan emosi negatif gitu aja ya, tapi lebih ke sinyal kalau, rencana A nggak jalan nih, ayo cari rencana B, C, D. Kayak panggilan buat fleksibel gitu. Persis. Ini pemicu buat jadi kreatif, adaptif, nyari solusi. Fletcher nyaranin kita pakai apa yang dia sebut informasi pengecualian. Nah, ini konsep dari bab sebelumnya nih. Informasi pengecualian. Yang detail-detail aneh itu ya? Betul. Detail-detail unik atau anomali di sekitar kita yang sering kita abain karena nggak sesuai pola biasa. Nah, pas lagi marah atau frustrasi, coba deh cari informasi ini. Detail-detail aneh ini justru bisa ngebuka jalan baru atau alternatif yang nggak kepikiran sebelumnya. Jadi kita bisa nyalurin energi ketegasan dari marah itu ke arah konstruktif. Bukan destruktif ya? Bukan. Kuncinya kelincahan mental buat cepet ganti haluan. Bikin rencana kedua, ketiga. Menarik ya, pakai anomali sebagai petunjuk. Buku ini juga nyebut latihan persiapan mental buat ini kan? Emotion reset, gimana tuh kerjanya? Iya, emotion reset ini semacam latihan proaktif. Idenya gini, sebelum kita masuk situasi yang kira-kira bakal bikin marah atau frustrasi, misalnya rapat alot atau obrolan tegang, kita siapin dulu di kepala. Siapin apa tuh? Siapin ingatan spesifik yang jelas. Ingatan soal momen di masa lalu, pas kita berhasil ngubah rencana mendadak, berhasil adaptasi di bawah tekanan, ingat detailnya, rasain lagi sensasi berhasilnya. Oh, jadi kayak nyiapin tombol reset mental ya? Betul. Jadi pas rasa marah atau buntu itu datang beneran, kita bisa lebih cepat pindah dari mode kejebak ke mode cari solusi alternatif. Soalnya udah punya jangkar pengalaman positif soal adaptasi. Persiapan mental yang cerdas nih, pakai pengalaman lampau sebagai alat. Nah, sekarang ayo pindah ke emosi yang seringkali rasanya lebih dalam, lebih berat. Kesedihan sama rasa malu. Apa fungsi cerdasnya di balik emosi-emosi ini menurut Fletcher? Kesedihan dan rasa malu ya, menurut analisis di bab ini nandain masalah yang lebih fundamental, lebih mendasar. Mereka ngasih sinyal adanya penyimpangan atau konflik atau keretakan dalam apa yang disebut Fletcher, cerita primordial kita. Cerita primordial. Apalagi tuh? Itu narasi inti yang kita bawa dari lahir, tentang siapa sih kita sebenarnya dan gimana cara kerja dunia ini menurut pemahaman kita yang paling dalam. Jadi pas sedih atau malu banget, sinyalnya tuh, Anda nggak yakin siapa diri Anda atau di dunia macam apa Anda hidup. Waduh. Akibatnya apa? Ya kita nggak punya rencana hidup yang kokoh, soalnya fondasi narasi kita sendiri lagi goyah, atau penuh konflik internal yang belum kelar. Secara naratif, rasanya kayak masa lalu kita retak gitu, nggak utuh. Itu penjelasan yang dalam banget ya, bukan lagi soal rencana jangka pendek atau menengah, tapi soal fondasi identitas kita. Terus gimana kita bisa maju dari perasaan yang mendasar banget kayak gini? Buku ini nyebut fokus ke pertumbuhan, tapi jujur aja kedengeran agak klise ya. Gimana kita tahu pertumbuhan macam apa? Anda bener banget. Pertumbuhan doang itu terlalu umum. Nah, disinilah Fletcher nawarin dua alat diagnostik yang unik banget. Bahkan mungkin kedengaran aneh ya. Buat bantu kita nemuin arah dan tujuan pribadi yang lebih konkret dari dalam rasa sedih dan malu itu. Alat pertama namanya kebanggaan bodoh atau dumb pride. Kebanggaan bodoh. Iya. Dan yang kedua, rasa syukur pemberontak atau maverick gratitude. Kebanggaan bodoh. Namanya aja udah bikin penasaran. Ini semacam bangga sama sesuatu yang harusnya bikin malu atau dianggap salah sama orang lain. Kok bisa? Paradoks gitu ya? Tepat sekali. Itu intinya. Kebanggaan bodoh itu perasaan positif, rasa bener gitu secara internal yang kita punya terhadap suatu tindakan di masa lalu kita. Meskipun tindakan itu mungkin dilihat orang lain sebagai salah, bodoh, atau sesuatu yang harusnya kita sesali. Aneh juga ya? Ini sinyal dari kecerdasan primal kita yang bilang, waktu itu kamu tuh cerdas loh, dengan caramu sendiri. Ngikutin intuisi atau nilai terdalammu, meskipun nggak dipahami atau malah ditentang lingkunganmu. Otak kita bilang, kerja bagus. Karena kita otentik, walaupun itu bikin kita beda atau ngelawan arus. Ada contohnya nggak? Contoh klasik yang sering disebut itu tokoh Antigone di drama Yunani kuno. Dia milih nguburin jenazah saudaranya meskipun itu ngelanggar perintah raja dan ngancem nyawanya. Kenapa? Karena dia ngerasa itu kewajiban moral yang lebih tinggi. Itu dumb pride versinya dia.
Oke, oke. Terus gimana kita bisa ngenalin momen kebanggaan bodoh ini di hidup kita sendiri? Kayak ini nggak gampang ya nyari bangga di sesuatu yang mungkin dicap bodoh. Caranya, coba telusuri lagi ingatan kita, terutama dari masa kecil atau remaja. Masa-masa di mana kita sering bertindak lebih spontan kan, sebelum terlalu banyak mikirin omongan orang. Cari momen-momen aneh gitu ya. Ya, cari momen pas kita ngelakuin sesuatu yang mungkin dianggap aneh, keras kepala, nggak pantas, atau bodoh sama orang dewasa atau teman-teman waktu itu. Tapi di lubuk hati kita nggak bener-bener nyesal. Mungkin hasilnya nggak bagus. Mungkin kita dimarahin, dikritik habis-habisan. Tapi ada bagian dari diri kita yang sampai sekarang ngerasa, apa yang kita lakuin waktu itu, entah gimana, bener atau perlu. Jadi gali lagi perasaan terdalam soal tindakan itu ya. Betul, momen-momen ini bisa ngungkapin perjuangan otentik kita, nilai inti kita, mengapa kita yang sebenarnya, esensi cerita primordial kita yang mungkin terkubur. Penulis buku ini sendiri ngasih contoh personal. Oh ya, gimana? Waktu kecil, dia nolak duduk di bus sekolah yang nggak ada sabuk pengamannya. Meskipun tindakannya bikin ribut dan orang lain nggak nyaman. Dia ngerasa itu benar dan nggak nyesel. Itu dumb pride-nya dia. Wah, ini cara yang beda banget ya buat refleksi masa lalu, nyari kebanggaan di tempat yang nggak disangka-sangka. Terus alat kedua tadi, rasa syukur pemberontak, ini juga unik kedengerannya. Rasa syukur pemberontak ini juga soal sinyal internal yang otentik. Ini perasaan syukur yang dalam, kuat, personal, tapi munculnya bukan dari pujian formal, penghargaan gede, atau pengakuan publik yang mungkin diharapkan orang banyak. Terus dari mana? Sebaliknya, rasa syukur ini kepicu sama hal-hal kecil, nggak terduga, mungkin sambil lalu aja. Kayak ucapan terima kasih tulus, komentar pengakuan dari orang yang tepat, atau sekedar ngelihat dampak positif kecil dari tindakan kita, tapi yang relevan banget sama misi atau perjuangan pribadi kita sendiri. Oh, jadi spesifik ke diri kita ya? Iya, kita mungkin ngerasa datar, biasa aja, atau malah agak sinis pas dapat trofi atau promosi jabatan yang lebih nyambung ke tujuan institusi atau orang lain. Tapi, email singkat dari orang yang hidupnya kesentuh sama proyek pribadi kita, atau komentar dari mentor yang ngeliat percikan unik di diri kita, itu bisa bikin hati rasanya penuh. Ah, paham. Kayak validasi internal gitu ya? Tepat. Ini konfirmasi internal dari kecerdasan primal kita. Ya, kamu di jalur yang benar, jalurmu sendiri. Ini validasi kalau kita lagi ngejalanin narasi otentik kita. Jadi kedua alat ini, kebanggaan bodoh sama rasa syukur pemberontak, intinya bantu kita gali lagi mengapa kita yang paling dasar ya, alasan kita ada dan berjuang yang mungkin ketutup sama sedih, malu atau tekanan buat ikut-ikutan orang lain. Tepat sekali. Mereka fungsinya kayak kompas internal buat nemuin lagi atau memperjelas tujuan hidup mendasar kita. Nah, tujuan inilah yang jadi jangkar kokoh buat narasi mental kita. Terutama pas masa lalu rasanya retak ya? Betul, terutama pas masa lalu rasanya retak karena nyesel atau konflik, atau pas masa depan rasanya kabur dan nggak pasti gara-gara sedih. Dengan ngenalin mengapa kita yang sejati, kita punya fondasi buat bangun lagi rencana hidup. Ini ngebawa kita ke pemahaman kalau emosi itu bukan cuma reaksi pasif ya terhadap kejadian luar. Lebih dari itu, kita bisa pakai secara proaktif sebagai alat navigasi internal buat nguatin diri. Bener banget. Bab ini nyontohin praktek para singleton. Itu istilah Fletcher buat individu-individu yang sering jalanin misi unik, mandiri, atau di jalur yang nggak biasa lah. Apa yang mereka lakukan? Sebelum mereka mulai misi atau proyek penting, mereka nggak cuma ngerencanain teknis atau logistiknya aja, mereka juga ngelakuin semacam pemanasan emosional. Pemanasan emosional. Iya, mereka secara proaktif nebayangin langkah-langkah penting ke depan. Nyoba ngantisipasi di mana kira-kira potensi stres, cemas, atau takut bakal muncul. Terus, mereka ngerencanain strategi buat ngadepinnya atau nyari jalan memutar, workaround. Dan bukan cuma antisipasi ke depan ya, mereka juga lihat ke belakang kan. Ada praktek penting soal masa lalu juga. Ya, dan ini mungkin bagian yang paling menantang tapi juga paling krusial. Para singleton ini secara sadar ninjau lagi sejarah pribadi mereka, dari kecil sampai sekarang. Nyari apa tuh di masa lalu? Secara spesifik, nyari momen-momen yang masih micu sedih mendalam, penyesalan, atau rasa malu yang belum kelar. Tujuannya bukan buat ngorek luka lama atau kejebak kenangan buruk lo ya. Tahu dari pengalaman, pas krisis beneran datang, pas tekanan memuncak di masa depan, luka lama atau konflik internal yang belum kelar ini cenderung muncul lagi ke permukaan. Wah, bisa bahaya ya. Iya, bisa ngaburin penilaian, micu reaksi emosional berlebihan, atau bahkan bikin kita lumpuh nggak bisa bertindak.
Dengan ngunjungin dan nyoba integrasiin pengalaman sulit ini duluan, mereka ngebangun semacam ketahanan atau kekebalan emosional. Jadi kalau kita coba rangkum nih, inti dari kecerdasan emosi kayak yang dijelasin di bab ini, poin utamanya apa sih? Intinya gini, emosi itu sistem diagnosis internal yang cerdas banget, yang terus-terusan nilai kesehatan, rencana hidup, dan narasi mental kita. Pesannya spesifik, Oke, apa aja tuh? marah atau gampang kesel, rencana Anda lagi rusak, atau ada yang halangin. Takut, rencana Anda udah hancur, atau Anda nggak punya sama sekali. Sedih atau malu, Anda nggak punya rencana kokoh, karena fondasi identitas Anda atau pemahaman Anda soal dunia lagi goyah, retak atau konflik. Terus solusinya gimana? Nah, solusi dan arah buat keluar dari kondisi ini seringkali nggak datang dari luar, tapi dari dalam. Gali kebanggaan bodoh dan perhatiin rasa syukur pemberontak buat nemuin lagi tujuan hidup mendasar Anda. Mengapa Anda yang paling otentik? Jadi fokus ke diri sendiri ya? Ya, pemahaman ini bisa bantu kita ngatasin lumpuh karena panik, perluas pilihan pas stres, dan nuntun pertumbuhan yang benar dari luka masa lalu. Dan penting juga nih buat diingat, kecerdasan emosional versi Fletcher ini nggak berdiri sendiri. Dia nyambung erat sama kekuatan prima lain yang dibahas di buku ini kan? Penting banget lihat keterkaitannya. Kecerdasan emosional ini fungsinya kayak sistem peringatan dini atau lampu indikator di dashboard mobil lah. Dia ngasih tahu kapan kita perlu aktifin mesin kecerdasan prima lainnya. Contohnya gimana? Misalnya, rasa marah rencana buntu, itu sinyal kita perlu nyalain intuisi buat cari informasi pengecualian dan ide baru. Rasa takut, nggak ada rencana, sinyal kita perlu pakai imajinasi buat bayangin langkah pertama atau skenario masa depan alternatif. Kalau sedih atau malu? Rasa sedih atau malu, fondasi goyah, mungkin sinyal perlunya pakai storycraft, kemampuan merangkai cerita, buat mengintegrasiin masa lalu. Dan semua ini perlu diimbangin sama akal sehat, common sense, buat nilai lingkungan luar secara akurat dan milih rencana terbaik dari opsi yang muncul. Jadi saling terkait ya? Iya, jadi emosi itu pemicu krusial buat aktifin dan ngarahin alat-alat kecerdasan primal kita yang lain. Benar-benar mencerahkan sih ini. Perspektif ini sungguh ngubah cara kita mandang emosi ya. Bukan lagi musuh logika atau kelemahan, tapi pemandu esensial, navigator internal yang bantu kita jaga arah dan kesehatan narasi hidup kita. Fokusnya kerasa personal banget, bukan soal baca emosi orang lain, tapi terutama soal pahami sinyal dari diri sendiri buat jaga cerita hidup kita tetap kuat dan adaptif. Tepat sekali. Ini semua tentang belajar baca dan pakai sinyal-sinyal internal ini secara cerdas. Buat mastiin narasi hidup kita tetap koheren, masa lalu kita terintegrasi baik, dan masa depan kita tetap terbuka dengan banyak kemungkinan. Siap ngadepin tantangan apapun. Jadul, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Kami pengen ninggalin satu pemikiran penutup nih buat direnungin, yang terinspirasi langsung dari materi tadi. Buku ini nyebutin gimana para singletons itu sengaja ninjau lagi masa lalu, nyari momen sedih atau nyesal sebelum mulai misi baru. Mereka lakuin itu karena tahu iblis-iblis lama atau luka masa lalu itu suka muncul lagi pas saat genting di tengah krisis. Nah, pertanyaannya buat Anda. Iblis lama atau cerita masa lalu mana? Mungkin kegagalan, penyesalan, atau momen memalukan yang mungkin perlu Anda kunjungi lagi dan coba integrasiin secara sadar ke narasi hidup Anda sekarang. Tujuannya tentu aja bukan buat kejebak di sana ya, tapi kayak para singletons itu, buat nguatin ketahanan Anda, ngebentengin diri, biar lebih siap ngadepin badai tak terduga di masa depan. Sesuatu untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.